banyak banget spot-spot ngumpet. Dan sekarang map apa nih kira-kira? Map apa yang akan dipilih? Flying Cloud. Terbang, rotasi cepat ya. Bolak balik nanti dari landingnya juga oke. Jadi fungsi Flying Cloud ini banyak sebetulnya. Tapi untuk next game kedua masih first pick ternyata dari Kagendra dan by 1-1 langsung ditutup. Udah pasti ya. Awan habis Angela, ayo. Angela kah? Angela Awan, Angela Awan. Mapnya kali awan mah. Iya itu pasti. Itu kan. Chip di band, Baxia pasti lagi chip. Sebenarnya gue penasaran sih. Kapan Baxia bakal dilepas? Ih, enggak bakal sih kata gua. As long ini namanya global band gak bakal dikasih ya. Kecuali udah sampai akhir yo. Maksudnya akhir itu kayak mungkin game 6. Bisa jadi ada potensi Baxia dilepas. Nunggu final dong. Iya. Karena kalau misalkan 5 game resikonya terlalu besar, Baxia ini terlalu komplit. Dia Iya punya sih. damage, dia punya badan, dia punya mobilitas, anti regen, stun. Apalagi yang nggak punya dia nggak bisa jadi bayangan aja dia. Jadi Hayabusa punya bayangan mah. Ya kalau dia bisa bagi dua ya udah nggak bakal lepas sampai seumur hidup berarti. Tapi ya nggak bisa di nerf juga karena keras. Yang penting kan emang. Hayabusa Ben. Ini Hayabusa banget nih. Target kah? Kan tadi soalnya udah ada player komen ya si Kaget. Tapi Hayabusa di first phase menurut gue lumayan mahal ya. Mereka mau trade Sansin nih. Karena Lancelotnya tadi dengan bisa digunakan kan sama Alter X. Ben Yi Sun-Sin kah? Karena One pun juga nggak bakal bisa dipakai, Angela juga nggak bakal dipakai. Malah Angela bisa dipakai sama Alter Ego, tapi jangan lupa ada Esmeralda yang bisa digantian. Kayaknya nggak bakal buru-buru sih. Kalau mau Ben lagi sayang ya di Sansin FP. Tapi dicusin juga maksud gua. Oh, malah di sini bisa diambil sama Kagendra dulu ya. Lepas semua sih, dapat sama-sama satu. Gak mau kayaknya mereka. Hot fans gak mau ngasih. Ya sekarang harusnya bakal ngambil Sansin sih dari Kagendra. Angela bisa jadi pick ketiganya Alter Ego X atau bahkan enggak sama sekali. Kayaknya bisa enggak deh. Tergantung. Kalau mereka dapetin kombinasi yang sempurna bisa. Sansin first pick. Sansin emang susahnya tuh ketika dia main cooldown tau. Kayak misalkan dia udah ada 34 atau 40% cooldown. Hunter War X Endless. Sepatu bisa jadi 40%. Itu bener-bener satu kali pasif. Tinggal tunggu 2 detik Threshold ada lagi. Kalau dia bisa main 2 kali pasif, ada lagi Thresholdnya. Jadi wah itu bener-bener bisa di spam abis. Ada immune dan Threshold kalau dipakai ofensif juga ada damage-nya lumayan. Nge-trigger Endless. Dan belum lagi sustain-nya dari Sansin sekarang ya harus nge-spam. Dia nggak bisa ditahan-tahan skillnya. Nah, jadi ya. Kenapa lu udah coba main Joe? Hah? Di universe mana kayak gitu? Wede. Orang pada kaget gitu. Joy diamankan. Ini sebenarnya tanda-tanda bahwa bisa jadi Angela di pick, tapi bisa jadi enggak karena ini bagian trap aja. Mereka mau go check out tadi, guys, mau coba-coba ngasih pressure. Ayo, lu mau main Esme apa enggak? Gue udah sediain ambil Range juga di sisi guys pilihan gue. Oh, cek dia bisa ambil gold yang benar-benar Arlot ya. Arlot dan Ruby. Ruby bisa langsung gold lane juga nantinya ya. Ruby ini stoppernya enak banget tuh buat Joy. Joy masuk, kepegang pas dia mau Vended, Donor Walking. Plus ada Arlot juga kan yang bisa langsung nge-vengeance. Ya. Dan tipikal ketika jungler di Sun-Sin, ini udah pasti sering kita lihat Ruby itu akan berada di gold lane karena memang tipikal di Sun-Sin akan diberikan Hyper King gitu. Ya. Cukup sih memang kalau ngeliat dari Sansin. Dia pakai basic attack dan damage-nya stabil banget. Jadi ya tinggal cari yang mandiri-mandiri aja. Soalnya di awal nggak bisa rotasi dari Sansin. Biasanya dia fokus farming dulu. Angela ternyata diambil 3 magical. Gak masalah sih, Angela Joy tetap akan rusak. Tetap akan enak banget. Padahal aku pikir kayak Freddy juga masuk tau opsi tadi ketika first picknya Sansin kan. Langsung lawan pakai jungle tank, sebenarnya bisa-bisa aja. Berarti memang mau dimaksimalkan bahwa Joy tidak akan pernah muncul lagi di game ketiga. Angela juga sama. Udah kena global ban, gak perlu repot-repot untuk nantinya mengisi post ban. Dan menuju ke arah ban di fase yang kedua, ini Juicy udah nggak ada. Mid lane yang akan mengganggu. Varsha mungkin bisa untuk di ban. Varsha? Kayaknya bisa sih Varsha, tapi lebih ke yang burst damage nggak sih yuk? Kalau asuransi late game juga mungkin lebih ke gue jarang sih ngeliat mid lane sekarang asuransi. Blue Nox mungkin? Dia burst damage. Midnya Angela, ada foto. Sebenarnya kurang enak. Bukan nggak bisa ya, kurang enak aja. Atau kalau nggak ngambil long range gitu. Nova Welcome to Grok's Castle, tiny friend. Grok ya? Atau ya bisa sih. Ke arah utility juga midnya. Jadi Grok. Dulu sih Groknya Magma juga ngeri. Kayak akhirnya dihilangkan gitu saja. Valen tujuannya supaya nggak bisa ngambil Art of Danger. Dan clearnya jauh lebih cepat dibanding Angela. Angela lama banget sih. Ini Franco. Franco hilang mulu deh tadi ternyata. Iya. Sekarang masih ada Kaja. Cuman jungle-nya udah ada. Kok kepikiran yang nemenin Arlot sih? Soalnya dia Sansin kan. Maksudnya untuk menemani Vengeance bisa nyala terus Rugi nggak sih? dengan Donor Walking sama Vendetta itu ya? Iya lumayan banget itu. Kalau mau romernya lagi, aduh kata kaca dari pakai deh ya. Harus cuma sedikit.
ya sisi dulu badang, balikin pakai badangnya. Wah, itu Joy-nya dibikin gak main sama sekali sih nanti. Iya balikin lah, rasakan nih tadi setiap masuk ada badang. Tapi semua assassin pasti benci badang, pasti. Karena mini stun-nya itu ngeselin banget, terlalu banyak menurut gue dan cooldown-nya terlalu cepat. Ya. Apakah pernyataan Lim barusan menuntut untuk adanya nerf terhadap badang? Kayaknya pasifnya bikin 10 hit gak sih? Gak usah dipakai lagi badang. Soalnya ya gimana ya, emang spam skill badang kayak gitu kan. Kalau badang yang benar-benar di belakang nih yang nahan terus, To protect lives. kayaknya bakal susah ditabrak. Hylos first main sih udah pasti tadi kalau nggak Gatot udah pasti. 4 magic ya. Kalau Gatot bukan masalah Hylos atau Gatot bukan masalah di BC sih yo. Lebih yang dibutuhin badannya emang. Benar-benar. Satu pick terakhir nanti yang akan dilakukan Alter Ego X, mereka butuh Kara Golden, mereka butuh Kandendra. Mereka juga butuh Kara Mid dan juga roamernya. Mid lane yang mungkin punya power dan badang untuk dibahas dari tadi bersama dengan Parsia yang tidak disia-siakan jujur. Nah dari Kandendra, draftnya bagus banget. Seharusnya bagus sih memang draftnya ini. Ya walaupun gak ada yang benar-benar keras ya di depannya. Tapi karena gold lane-nya fighter, gold lane-nya Ruby, jadi nggak akan terlalu manja juga. Masih aman-aman aja. Sementara untuk last pick, gold lane. Yang dari belakang kan, kalau dari belakang Bruno bisa sustain lumayan. Bruno Angela. Exorcist of the Shadow at your Wow, service. tadi sempat pikir memang Granger ini possible, cuma karena nggak banyak stun gue mikirnya kan. Iya. Kayak Granger ini nggak bisa nge-follow siapapun, jadi agak susah. Tapi mungkin ada power, tidak bisa diambil juga. Matchup sama Ruby juga nggak terlalu berat ya. Tadi gue pikir selain kemenangan di game yang kedua, karena ini adalah match yang bakal membuat kedua tim ini menuju ke babak playoff. Salah satunya akan menuju ke babak playoff. Pasti ada yang playoff ya dari match kali ini. Yap, kita akan lihat untuk farming ya. Farming pattern di Sunsin pastinya lebih cepat. Gue lebih suka di Sunsin yang dia 2 hit, entah itu melee atau range-nya baru ganti sih. Kayak itu bisa lebih cepat gitu. Cuma ya kalau reset terus damage lebih besar. Balik lagi nih. Di Sunsin Broken Wall juga enak tau. Dia bisa ngambil 2 minion barengan yang di bawah tuh. Yang di Rokusa sama Orange-nya. Tapi ya balik lagi untuk Alter Ego X. Winning condition mereka sebenarnya ada di mid game. Lagi-lagi maksimalkan Angela. Sebelum nanti udah sampai di late game, Angelanya nggak terlalu berimpact. Oh, tapi Leta Wonder-nya berhasil diambil oleh Magma. Sehingga nanti dari Danny ataupun dari Frenzy gak bisa dapetin experience yang sama seperti Magma ataupun Fadli. Support emblem ya Frenzy. Inspire kalau yang pertama. Angelanya juga support emblem ternyata. Kali ini agak sedikit beda ya dari Angelanya. Mungkin alasan dari Angela match itu adalah butuh magic power. Buat tambahan damage dari heal-nya. Tapi ini 3 kali kemenangan loh. Yisansin nanjet loh. Hati-hati nih. Exor juga Ruby-nya 3 win. Ngeri ya. Bisa dibilang ini power pick-nya mereka nih berarti. Dan itu udah di setup dari draft. Fadli juga 1 kali win untuk Angela. Aldo juga ini nggak hasil yang kurang bagus tapi mid. Kaiser langsung ngepok. Langsung ada Electrify Mid juga. Dan Kaiser ternyata kalah 3 kali dengan Joy-nya. Menang sekali. Nggak bagus sih untuk statistik ya. Statsnya. Apalagi dari draft juga lumayan tadi dienakin ya. Kalau Kandendra sendiri. Setup di turtle pertama. Langsung kah? Magma udah ngebuka vision. Tapi hati-hati. Magma bisa dimakan karena Kaiser. Udah sakit banget. Dan Fedor Isaac jadi follow up damage-nya. Magma nggak selamat. Ada hard cut, ada final slash. Dan akhirnya Nanjet berhasil mendapatkan ke arah turtle. Tapi nyawanya juga direnggut di tangan Nanjet. Maka coba untuk dikejar. Dan pembalasan dendam dari Vengeance Gizao membuahkan hasil yang maksimal. Itu yang gue bilang. Susah banget mau nabrakin Frenzy kan. Langsung dipukul sekali aja udah langsung mundur lagi dari Joy ini. Cuma ya Nanjet tadi dia tahu sih dia bakal tumbang. Dia tahu dia bakal tuker dan dia siap dengan itu. Makanya tadi dia langsung ngambil ke dash Stressless ke depan. Habis itu Retribution. Cuma untuk dari segi gold, Kagendra masih untung. XP-nya juga masih untuk Kagendra. Sharing XP-nya akan diunggulin dari yang dapat turtle. Dan enaknya dengan membawa fighter gold lane, itu jadi perang 5 bisa banget. Ruby nggak terlalu butuh-butuh banget mungkin soal goldnya. Tapi dia dibutuhkan untuk sisi powernya kan. Dia punya Eye of Vendor tadi. Mungkin lebih ke nanti 1 item kali ya. Ini top lane Shy dicicil terlebih dahulu. Daniel nggak boleh lama-lama untuk nge-trap. Karena Parsia butuh item juga. Nanti bakal susah nih ketika udah ada yang kontrol dari far lane. Parsianya akan lebih susah gerak. Karena dari XP-nya biasa rata-rata kayak Becky Shy-nya udah mulai join kan. Nah itu bakal nempel ke arah Daniel tuh. Daniel bakal sedikit kesulitan. Cuma karena goldnya masih so-so, gue rasa bakal aman lah. Dari keduanya juga masih bisa kontes di next start tahun nanti. Sementara di arah top lane ini bener-bener mau targetin ke arah Becky ini.
Gue coba untuk dicari begitu saja. Frenzy udah ready, Nanjet juga udah ready. Kalau akhirnya Becky Shy-nya kena nih pancingan, kayak selesai deh. Apalagi dengan ada Final Flash, Becky belum ada lagi sokongan damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Karena belum ada pasif tadi Becky-nya. Pasifnya belum penuh. Dia belum nebein apapun. Makanya tadi kayak pede banget dari Frenzy untuk trap juga. Tapi lihat Magma. Ini susah sih kalau dipok terus Magma juga bakal bonyok. Iya, ada Puppet on the String, Kaiser hadir, tapi ternyata terpukul mundur. Dan sekarang Electrify Beats bersama dengan Becky Shy yang hadir. Membuat dari Frenzy akhirnya tumbang. Tidak ada Frenzy di arah Turtle. Bisa jadi Alter Ego X bisa mendapatkan Turtle yang kedua ini. Tapi ada Exor ya. Exor akan join karena deket banget tadi landingnya juga. Dan let's see. Mari Turtle. Dengan Joris Fairway, Amo Paydet dihadirkan, Feral Isaac coba untuk diantarkan pula. Dan sekarang lihat bagaimana Doran Wolf King menahan Becky Shy itu sendiri. Magma di garis terdepan dan akhirnya ternyata Becky yang mendapatkan karakter turtle-nya. Walaupun Magma terhantam hilang, tapi ternyata Gizao bisa mendapatkan double kill dengan Vengeance dan juga ada Final Slash tadi. Agak sedikit disayangkan karena turtle-nya memang udah didapetin. Tapi maju lagi tadi dari Kaisernya. Mungkin dia ngelihat adanya momen ya untuk bisa ngebalikin dari damage yang cukup juga. Wah, full plate ini hancur sih bawah. Wah, Aldo udah gak bisa kemana-mana sih. Mau gak mau menantikan rekan-rekan yang lain untuk hadir kan. Flying Flood juga ada. Nah, Feral Ice Strike. Oh, sakit banget dan akhirnya ada Purify ke trigger. Dengan masuknya Hardguard, dengan ada Egoist by the way. Frenzy dalam masalah, Amo Paydet gak kena apa-apa. Tapi setidaknya World ini dapatkan Kagendra ini mahal banget harga di bottom lane. Makanya. Ice Retribution ya sebenarnya dari Kaiser. Gua bisa bilang Joy kayaknya dia butuh banget flame sih untuk di awal, apalagi dia Genius kan. Genius oleh Crystal pakai flame Retribution. Siapapun di tempel itu bakal bonyok sebonyok-bonyoknya, tumbang bahkan. Cuma kalau Ice ya berarti dia akan tarik ulur, dia akan ada slow effect juga. Dan berani banget. Dapat dari Kaiser ya. Kayak dia ngambil Lito aja memang. Gak bakal mau kontes yang berlebih. Aldo udah langsung dibantuin, dijagain aja nih Aldo ini. Ya. Pokoknya tadi Retri juga ya. Didapatkan oleh Exor untuk go crabnya. Dan menuju ke arah tengah. Becky masih belum terlalu strong. Wow, Final Slash ya. Masih belum on point. Dan Becky too strong untuk bisa dikembangkan seperti itu. Nah, ini pegangan Becky nih, hero-hero kayak gini nih. Uranus, Esmeralda, yang nempel-nempel lah pokoknya. Tapi Oh, Flicker, Fist Break, dan akhirnya Kaiser gak bisa berkutik dari sergapan yang dilakukan oleh Frenzy dan kawan-kawan. pas banget lagi turtle yang muncul. Atasnya juga terbongkar nih. Oh, Becky paksa. Wah, coba untuk defense, tapi sepertinya Hardguard yang masuk pun ternyata nggak bisa menyelamatkan turret bagian atas. Coba untuk 2 melawan 3. Dan di arah bottom lane ada Aldo yang tumbang. Ini pukulan keras sih. Kagendra, mereka benar-benar mendominasi di awal-awal permainan. Bahkan nggak kuat ya untuk nahan tadi damage-nya. Sementara Turtle kembali di setup. Dan hati-hati nih, akan dipaksa. Wah, dari tadi Fistback benar-benar ngeganggu banget. Lihat bagaimana Frenzy coba untuk dimakan habis. Tapi Kaiser masih bisa mendapatkan apa yang dia mau. Tapi Kaiser dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Even though ada Glorious by the way, tetap nggak bisa menyelamatkan nyawanya. Turtle didapatkan oleh Kagendra. Dan akhirnya pertukaran yang nggak adil didapatkan. Masih mau lebih, Mountain Shocker dihadirkan. Tapi ternyata Nanjet, dia mau fokus arah monster jungle yang bisa didapatkan. Diblokar kah tengahnya? Mereka coba paksa juga defensif yang gak berjalan dengan baik. Mid-nya terbongkar. Harus lebih sabar nih Alter Ego X. Gak bisa lagi Kaiser maju duluan. Apalagi tadi Heartguard-nya ke Becky kan. Jadi gimana caranya nih Heartguard ke Becky. Becky maju ngebuang semua skill. Kalau bisa dapetin vision juga untuk Frenzy. Disitulah baru Kaiser masuk. Dan ternyata Kaisernya nggak melakukan hal itu. 4 kali dia tumbang untuk Kaiser. Sosok jungle yang bisa dibilang cukup gampang terekspos. Perbedaan level jadi sangat-sangat terlihat. Ada 2 level untuk Kaiser dan juga Nanjet. Ya udah farming sih. Seenggaknya Farlane dulu deh. Si Kaisernya bisa panjangin dulu atas. Nanti Lordnya akan di-kiting. Maksimalkan Uranus Angela sih menurut gua. Jangan sampai ya Uranusnya bakal lamban nantinya untuk maju. Head to head kelihatan banget dari Exor juga nih. Dari KDA-nya dia lebih unggul daripada Aldo. Sementara dari GPM Aldo yang lebih unggul ya. Makanya dia tipikal yang lebih ke farmer lah untuk Aldo. Fadli dengan Genius. Adanya efek anti Regen yang enak banget pastinya siapapun yang dimasukin nanti di Heartguard sama Fadli. Dia sekaligus punya efek anti Regen. Wah. Berarti kan kombinasi Urla gitu.
your life. Gila. Wah, Bisa bakal sih. sustain. Tapi begitu ketika udah ada Domi dengan keadaan Sama sih unggul kayak menurut gini, gua. Heal-nya akan tetap berasa kok. itu dia. Keadaan unggul buat KGN seakan-akan jadinya membuat dari Becky dan Fati nanti kolaborasi jadi nggak terlalu efektif kan. Dan gue ngerasa ya ini tempo dari Kagendra bagus sih. Kayaknya Angela memang bukan tipikal dua mereka ya, dua tim ini. Kagendra ketika pakai Angela pelan banget pace-nya. Alter Ego juga sama. Sekarang mau dinaikin pun sama Alter Ego itu udah susah. Udah punya item kan dari Kagendra. Udah snowball dari nancetnya. Wah. Justru kalau dinaikin temponya, Alter Ego X dia bakal yang susah. Joy-nya muncul di atas, Lordnya jadi akan cetak. Jadi ya. Mau coba untuk makan Becky Shy juga Purify digunakan dan Becky Shy gak bisa kemana-mana, no hard guard yang dilakukan oleh Fadli, bahkan gak ada waktunya untuk nge-save ke arah Becky. Mungkin Fadli menyimpan itu semua untuk Kaiser. Dan sekarang Lordnya dilepas. Orange Buff akan menjadi prioritas dari Kaiser. Gue pikir mau di hurt gak tuh? Enggak, karena bisa selamat tadi, ada foto, ada heal-nya, shield-nya juga lumayan. Dan kalau ngomongin disimpan 20 second bro. Kayak ya tadi kalau seandainya orang bisa selamat ya udah mundur gitu kan. Seenggaknya nggak ada gawang yang tumbang. Magma. Oh, Magma sendirian mencoba untuk memberikan waktu. Dan bahkan Magma yang masih selamat dengan Glorious Fairway ditangkap dengan ada Algo Vedat. Dan lihat bagaimana 3 player akhirnya gak bisa. Dalam keadaan yang baik-baik saja, 2 dinyatakan menghilang. Kaiser dan juga Magma. Lagi-lagi Kaiser. Mungkin selamat dari Badang, tadi frenzy-nya ketangkap sama Magma kan. Udah ngebuang source-nya ke Magma. Tapi masih ada Exor. Membuat bener-bener gak bisa nahan sama sekali. Dan Aldo juga gak bisa nge-damage tadi. Mau dibalikin pun gak bisa. Ini fighter kan dari gold lane ya. Gak gampang juga nih untuk di instant kill. Dan hati-hati, ini sih trigger dari Holy Defense. Ya, coba melakukan adegan defensif, Flying Cloud. Coba untuk dilakukan tadi. Ini untuk bisa lebih cepat nge-defense di area terakhir yang dimiliki oleh Alter Ego X. Lordnya masih berjalan di area top lane. Tapi masih ada Holy Defense harusnya. Dan high ground defense-nya gak terlalu kuat nih Alter Ego nih. Mereka harus coba team fight di luar nantinya. Tapi masih ada Holy Defense, harusnya masih aman untuk Lord yang pertama. Masalahnya di mid dan juga bottom lane-nya. Atau di next wave-nya nih, akan ditabrak. Wah, bahkan dari Glorious Pathway dibuka untuk defensif lagi. Supaya anak-anak dari KGN bisa masuk. Tapi hati-hati dengan frenzy yang bisa aja menciptakan momentum. Fedor Ice Strike menuju ke arah Magma. Masih cukup sustain Magmanya. Bahkan Becky mencoba untuk flanking juga nggak bisa berbuat terlalu banyak. Dan akhirnya base turret bagian top lane udah hancur. Dan ya, pressure dari Kagendra sangat-sangat terasa di game yang kedua. Tapi mereka cuma dapetin satu base turret sih. Cuma zonanya itu yang gue maksud. Ini susah banget sih untuk dibalikin. Keluar dari base mereka aja, Alter Ego X, mereka butuh 2-3 orang yang harus dibagusin ya. Belum lagi ini Isansin loh. Damage Isansin ini ketika udah jadi full item dan musuhnya belum sampai ke full itemnya, itu differentnya akan parah banget. Dan itu dia thresholds-nya yang bakal jadi masalah. I'm offended. Memaksa Becky Shy untuk mundur. Sebenarnya masih aman sih kalau lihat Becky ya. Lagi-lagi Glorious Pathway defensif aja sih sebetulnya. Biar tangannya nggak kepaksa. Tapi Fedor Ice Strike memaksa dari Aldo agak sedikit mundur. Di arah belakang, I'm offended diantar karena ada Harkat yang mencoba untuk mendefense. Menjaga nyawa dari Kaiser itu sendiri. Dan ya, masih aman. Pressure dilakukan oleh Kagendra. Masih belum menemukan hasil yang positif. Masih bisa defense. Tapi kayaknya nggak kendor sih. Tadi banyak source yang terbuang. Midnya ditabrak kembali. Wah, tambah konsil. I'm offended. Dapat 2 player final slash. Kombinasi apik mulai terlihat. Aldo susah untuk memberikan damage. Maju ke arah depan. Terangkat dan sekarang Magmanya menjadi korban begitu saja. Hardguard bersama dengan Becky. Ternyata cukup sustain. Tapi Aldo nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, karena Victor Astrek sekali aja tadi. Hilang setengah bar dari XP-nya. Makanya kayak ya udah pilihan terbaiknya adalah sabar lagi. Lord terbuka dengan bebas, free juga dari Lordnya. Gak ada Magma, gak ada yang ngebuka vision lagi. Becky juga gak ada Purify. Jadi Lord bisa didapatkan secara bebas. Wah, ini sih winning condition dari Kagendra udah sangat-sangat terlihat ya. Mereka pressure terus-terusan, makan depannya itu bisa jadi pilihan. Banget bahkan. Sekarang gue bisa ngeliat dari Alter Ego, winning condition mereka cuma satu. Pegang lane jauh satu. Lordnya tarik ke tengah. Cuman dari goldnya karena bedanya 8.000 nih, damage dari teman-teman Kagendra bakal sakit banget. Jadi ya kayaknya tumbangnya Magma atau Becky ini nggak bisa dihindarin lagi. Anda itu bisa nge-defense kecuali
dari Kagendranya nih. Ada misplay-nya. Iya. Tarik tadi jauh. Dan bahkan Kaiser baru jadi 2 item. Berbeda drastis dari Nanjet. Lord berjalan di arah top lane. Hawa-hawa satu sama mulai tercium. Karena dari Kagendra nggak memberikan efek kendor dari serangan mereka. I'm offended. Magma yang bakal coba untuk dilibas. Hilang satu player menuju ke arah 2 karena Fedor Ice yang coba untuk diantarkan. Dan lihat tiba-tiba dari Kaiser mencoba untuk sedikit memberikan harapan. Bersama dengan ada Angela pula, tapi base turret oleh terexpose. Kagendra menyamakan kedudukannya. Ya susah banget tadi untuk masuk, nggak bisa untuk melawan sama sekali. Dan ya itu dia power pick dari teman-teman Kagendra dengan win rate yang tinggi.